Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini editor ingin bahas soal uh, oli ini kan sekarang ini makin lama makin sedikit ya yang bagus. Oli yang dia sudah diketahui bagus kemudian jadi mulai punah di pasaran. Jadi kemarin ada yang tanya oli Orange, entah apakah oli Orange masih produksi atau enggak, tapi ada beberapa lapak sih ya, karena oli Orange itu produksinya mana Gresik atau Sidoarjo gitu ya, maka cari lapaknya kalau bisa yang seputaran Gresik Sidoarjo. Kemarin lihat ada dua tempat, satu di Sidoarjo, satu di Surabaya. Yang Surabaya harganya murah, 32.000 1 liter. Ada lapak yang cukup laris juga ya, sampai 250 review. Entah apakah itu untuk oli Orange atau enggak, tapi itu ada dua keluhan, ngomong lapaknya enggak amanah, beli dua dikirim cuma satu. Ada dua orang yang klaim seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa oli-oli itu memang ya makin lama makin habis ya, karena memang oli-oli yang rekomendasi itu biasanya oli-oli lama. Besaran B4 dulu lama, Mediterranean SX Bio juga sudah nggak diproduksi lagi. Oli Win Formula Car juga rasanya sudah nggak diproduksi lagi. Yang ada juga encer, cepat hitam moring dari Win pada. Ya repot juga kalau dunia oli ini sudah dipenuhi oleh pabrikan-pabrikan yang beranggapan bahwa oli cepat hitam itu bagus, yang beranggapan bahwa full sintetik itu bagus, yang beranggapan bahwa namanya aditif bisa dikurangi demi untuk nurutin standar, sementara ya dia sendiri nggak pernah melakukan uji standar tersebut. Jadi cuma berdasarkan omongan, oh ini aditif saya sudah memenuhi standar kalau diuji olinya. Sementara itu yang jualan pisau, oh ini oli saya kualitasnya tinggi, viscosity indexnya sangat tinggi. Nggak tahu bahwa ya dari klaim-klaim tersebut bila dikombinasikan hasilnya ya nggak bagus. Base oilnya kekentalannya terlalu minim untuk Indonesia karena viscosity index terlalu tinggi. Sementara itu aditifnya juga nurutin standar terbaru, sementara olinya terlalu encer. Jadinya ya kendaraan-kendaraan sekarang jadi cepat rusak semua. Mobil jadi berasap, jadi berisi, jadi poros. Padahal harusnya umur kendaraan sudah 100.000 pun ya itu nggak akan jadi poros. Harusnya tetap iritnya sama. Kalau sampai nggak sama itu berarti ada masalah. Nah ini pengalaman dari memiliki motor, memiliki mobil ya. Mobil memang kilometernya cuma 40.000, jarang sekali dipakai. Tapi konsumsi bahan bakar malah lebih bagus daripada baru. Motor ini 70.000, konsumsi bahan bakar lebih bagus dari saat baru. Honda Beat juga begitu, lebih bagus daripada saat baru. Tapi balik lagi lah ya, yang terjadi sekarang oli-oli bagus makin lama makin berkurang dari pasaran. Makin lama makin banyak oli-oli bagus yang nggak dijual lagi. Dijual pun kita harus cari-cari ya.
Kalau orangnya saya 40 rasanya masih cukup banyak. Yang langka itu Wincar. Kalau yang jualan Wincar juga masih ada ya, masih cukup banyak, tapi rasanya bakal habis. Mediterranean SX yang online sudah tinggal sedikit. Yang offline mungkin masih lebih banyak daripada yang offline, karena kita nyarinya di SPBU. Katanya di Sidoarjo Selatan masih banyak stok Mediterranean SX Bio. Kalau sini sih wis gak ono kayak. Nah, karena kejadiannya seperti itu, kalau kunci pertama adalah cari oli yang ya kekentalannya bisa pas dulu. Kalau daerah dingin cari oli yang encer, kalau daerah panas cari oli yang kental. Kita juga jangan berasumsi bahwa kekentalan oli itu sama dengan botolnya. Jangan berasumsi kalau sama-sama 20W50 itu pasti sama. Enggak ya, sama-sama 20W50 kekentalan bisa beda, baik kekentalan saat diukur pada saat dingin ataupun kekentalan pada saat dipergunakan. Itu bisa beda. Oli macam Shell jangan dianggap kekentalannya bisa setara dengan misal Castrol 15W50 pada saat dipakai. Beda. Oli Shell biasanya cenderung encer, lebih encer pada saat dipakai. Jadi kadang di daerah dingin pun kalau pakai oli Shell kekentalan bisa pas. Ini editor rasakan waktu nyoba oli Shell Helix HX3, terus Shell Advance Power yang harganya 170 ke atas itu. Terus apa mana Shell AX kalau nggak salah ya. Semuanya itu nggak cocok untuk daerah panas, cocoknya untuk daerah dingin. Ketika dipakai di dingin, halusnya lebih terasa. Jadi yang pertama adalah cari oli yang kekentalannya pas dulu, dan ini harus tidak lihat merek. Harus lihat merek. Jadi merek ini, kekentalan ini cocok enggak? Oli satunya kekentalan ini cocok enggak? Jadi coba per merek. Bisa juga kita pakai acuan dari pabriknya, produksi siapa. Kalau produksinya Shell ya kira-kira seperti itu, produksinya Pacific Britama kira-kira seperti itu, produksinya Nusaraya Putra Mandiri kira-kira seperti itu, produksinya Baria Tradinggo kira-kira seperti itu, Tiga Perkasa dan seterusnya. Kalau bisa juga cari oli yang kekentalannya stabil ya. Tapi ini sesuatu yang lebih sulit karena 20-50 pun ada yang nggak stabil. Apalagi yang 10W40, 5W40, 15W40, 20W40. SA40 pun ada yang nggak stabil kekentalannya. Dan tentu stabil di sini bukan hubungan dengan suhu, bukan berhubungan dengan panas dingin, tapi berhubungan dengan shear stability. Ketika oli dikocok-kocok di dalam mesin, jadi apakah kekentalan oli ketika dikocok-kocok itu bisa stabil atau tidak? Tapi ya sayangnya sekarang kebanyakan oli kekentalannya tidak stabil. Begitu dipakai jadi jauh lebih encer. Oli-oli yang stabil itu biasanya adalah oli samping atau oli gardan, oli MTF. MTF kalau yang cocok untuk daerah panas kekentalannya SAE 90. Walau ada juga oli macam GGI SAE 140
yang ternyata kekentalannya mestinya adalah 90. Jadi bukan betul-betul 140. Karena untuk sekarang ini bikin kekentalan 140 itu sulit ya. Jadi pabrik olinya pun, pabrik daur ulangnya oli pun produksinya encer-encer semua. Jadinya ya macam oli roret pun ya, kan Pertamina terkenal biasanya oke gitu ya. Oli gardanya itu ketika dipakai sebagai oli mesin cepat encer. Rasanya bukan SAE 90, tapi mungkin 0W90 lah, enggak kayak ya. Shear stability-nya juga sangat buruk. Shear stability itu ya oli pada SAE-nya 140 dipakai ngebut 2 menit wis encer. Jadi ya kalau mau pakai oli gardan sebagai oli mesin pun tetap harus pilih-pilih ya, tetap harus dicoba. Nah seterusnya adalah soal aditif, karena sekarang ini kebanyakan oli itu aditifnya minim, walau yang harganya 170 ribuan, 180. Pernah berapa kali beli oli di atas 150 ribu ya kecewa karena kok aditifnya kurang gitu loh. Kenapa aditifnya kurang? Karena base oilnya ya yang terlalu encer. Jadi dari pabrikannya merasa oh aditif ini oke, bisa pakai oli apapun, base oil apapun. Padahal base oilnya kualitasnya sangat buruk sehingga membuat ya aditif itu jadi cepat habis. Karena olinya terlalu encer, maka aditif jadi cepat habis. Ya ini berlaku untuk terutama daerah panas ya. Kalau daerah dingin, orang cari oli cukup kental gitu aja ya, nggak keberatan mesinnya rotok apot sidik, itu bisa halus terus lama. Tapi kalau daerah panas ya, olinya terlalu encer, sehari dua hari wis nggak bertahan. Solusinya apa? Solusinya kita pakai aditif tambahan. Biasanya editor rekomendasi oli samping, tapi ya sebagus-bagusnya oli samping efeknya terbatas. Jadi sebelumnya rekomendasi Gasoli G1000, tapi ya ternyata Gasoli G1000 walau lebih awet daripada yang lain, saya kalah awet daripada Evalup 2T. Cuma bedanya kalau Gasoli G1000 halusnya merata atas bawah. Kalau Evalup nunggu agak lama dulu baru halus. Nah sekarang ini ya implementasi oli samping lagi, karena ya sekarang kebetulan pakai oli yang olinya kental sih, cuma coba jadi hitam itu dok. Eman-eman loh ya, oli kental tapi aditif minim karena yaitu tadi cepet jadi encer. Dipakai cuma 15 km aja aditif wis nyerah ya. Jadi bahkan getaran mesin sudah mulai terasa lagi. Itu ketika balik dari kantor, balik pulang ke rumah, dashboard atau visor itu wis getar juga. Jadi setang wis mulai getar, bodi juga mulai getar juga. Standar itu parah lah ya. Terus karena ada dua oli nganggur, dua oli samping nganggur, ya wis pakai aja lah, karena nggak bakal dipakai Steliron atau Stelizing, nggak layak. Oli Revol sama Euro 1 2T, Revol 2T dan
Aero One 2T. Sing Revel kalau nggak salah Global Petro ya. Terus yang Aero One ALP Petro. Karena merasa awas gak mungkin bisa mencukupi ya. Ya wes lah, coba pakai ramuan yang biasanya, pakai ramuan stylizing tapi tanpa minyak silikon, tanpa minyak jagung, tanpa minyak wijen, terus tanpa minyak goreng. Karena apa? Karena nanti kalau pakai yang itu efeknya nyantol, nanti butuh ganti oli beberapa kali lagi baru efeknya bisa hilang. Pingin yang efeknya bisa langsung hilang kalau sudah di train. Ya wis pakai zincnya toh, zinc dan boron. Ya wis campur zinc, boron. Ternyata awet juga efeknya ya. Ini wis pirang kilometer ya. Bisa sampai 200 km itu tentu bukan dari efek yang oli samping ya. Karena sebelumnya yang Euro One dites ADVTP terasa kurang ya. Terus yang Revel ADTV RPM bawah terutama maksimal 100 kayaknya, plus 100, 120. Ini sampai 200 rasanya ya, hasil kontribusi dari zincnya, zinc boron. Sing dominan atau ya memang antara zinc sulfat dan borik asidnya bereaksi membentuk lapisan baru. Ini yang jelas RPM rendahnya halus. Pakainya total 100 ml, jadi itu 50 ml yang Revel 2T, 50 ml Euro One, terus zinc campur boronnya kira-kira kalau 1 sendok makan peres dibagi 4 gitu ya, 1/4 atau 1/5. Itu pun masih sisa ya, karena ya nggak bisa larut kan, ada endapan, ada yang mengendap. Jadi ya mestinya cuma sedikit sekali, bisa aja cuma ya 1/20 lah, 1/20 sendok makan yang larut loh ya, bisa aja segitu. Tapi ya efeknya kerasa ya, efeknya halusnya lama. Yang masalah sih ya karena zinc itu, zinc sulfat dan borik asid itu sulit larut ya. Tapi yang jelas kayaknya solusinya harus pakai itu. Mungkin yang pembeli dari stylizing bisa share juga gimana rasanya oli-oli yang cuma menang kentale, menang kekentalan stabile tapi ADTV minim, ya apa rasanya pakai stylizing. Mau nggak mau kita harus ya adaptasi jadi seperti itu ya. Jadi beli oli apapun yang kental ADTV ditambahi. Tetap aja ya kita menghindari merek-merek dari Nusaraya Putra Mandiri, dari Nippon Oil, Idemitsu, Shell, Pacific Britama. Kita beli oli-oli dari Varia Tradingco, Tiga Sekawan Perkasa, Kirange. Mungkin ada beberapa oli mereka yang ADTV oke, tapi ya daripada gambling gitu ya sekalian tambahin lah, karena toh ya bikin olinya lebih awet lagi kalau dicampuri minyak goreng 10% lah.
minyak gorengnya jadi pelindungnya oli mesin yang kualitasnya buruk. Jadinya ya oli yang biasanya kalau di motor ini cuma 100, cuma 40 gitu ya, sekarang jadi 200, bisa aja nanti bisa 500 juga. Kalau di motor yang normal mesinnya mungkin ya 1000 gitu ya, atau 2000, bisa jadi 5000, lumayan kan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.